gender. Di sini saya tidak akan sendiri karena saya akan ditemani oleh mahasiswa angkatan 21 dari kelas gender. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Marcella Rinta dari mahasiswa Sosiologi Angkatan 2021. Baik teman-teman, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol asik mengenai gerakan perempuan yang mengalami perusahaan sawit di Desa Pungkat atau lebih tepatnya di Provinsi Riau. Ya teman-teman, sebelum masuk pada inti pembahasan kita, ada beberapa informasi yang harus teman-teman ketahui nih, bahwa Indonesia ini merupakan negara tropis dengan wilayah hutan terluas di dunia loh, setelah Brasil dan juga Zaire. Pada akhir tahun 1890-an, Indonesia ini juga dikagumi sebagai paru-paru dunia, dengan Pulau Kalimantan sebagai penghasil oksigen terbesar. Namun sayangnya, kini hutan mulai terancam penghutanan serta pengalihan fungsi hutan yang sangat memprihatinkan. Ada juga nih teman-teman data dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa 90 juta hektar pertambangan di Indonesia itu dikelola oleh perusahaan asing tanpa memperhatikan prosedur keamanan bagi lingkungan. Akibatnya Indonesia mengalami kehilangan hutan sebanyak 96,5 juta hektar dari total 134 juta hektar hutan. Sejak tahun 1982, luas jumlah hutan alam di Provinsi Riau mencapai hampir 7,6 juta hektar. Seiring berjalannya waktu hingga tahun 2016, luas hutan di Riau kini hanya mencapai 2,1 juta hektar. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang mempunyai lahan gambut terluas di Indonesia. Dari 20 juta hektar lahan gambut di Provinsi Riau, kini kondisinya mulai memburuk dengan munculnya perusahaan sawit. Masuknya industri perkebunan kelapa sawit ini memang menguntungkan karena perawatan yang mudah dan membawa keuntungan yang sangat besar. Akan tetapi, dengan munculnya sebuah perusahaan ini pastinya akan membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Baik teman-teman, kali ini kita akan masuk pada topik pembahasan utama kita, yaitu mengenai gerakan perempuan dalam menolak perusahaan sawit yang terjadi di Desa Pungkat, Provinsi Riau. Gerakan perempuan sendiri sering dikaitkan dengan feminis, di mana feminis ini merupakan sebuah bentuk gerakan atau kelompok yang terbentuk dengan tujuan untuk melawan sebuah ketidakadilan yang terjadi. Kasus Mungkat ini telah terjadi sejak tahun 2012 hingga 2013 ketika PT SAL, perusahaan berbasis tanaman industri kelapa sawit, membuat izin penggunaan hutan dan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Namun, sejak awal kedatangan perusahaan ke desa tersebut, tidak ada masyarakat desa yang setuju adanya kedatangan perusahaan tersebut. Ini disebabkan masyarakat tahu akan dampak buruk yang terjadi ketika PT SAL masuk ke dalam daerah mereka. Mulai dari hilangnya sumber mata air bersih mereka, sampai dengan berkurangnya penghasilan mereka, atau berkurangnya kayu akibat semakin minimnya luas dari hutan mereka. Baik, dapat kita ambil maksud dari masalah yang ada, di mana gerakan perempuan Desa Pungkat ini terbentuk karena adanya masalah yang terjadi oleh masyarakat kepada perusahaan yang masuk ke tempat mereka. Masyarakat Pungkat juga kemudian membentuk sebuah komunitas, di mana komunitas ini dinamakan sebagai Komunitas Masyarakat Pungkat, di mana komunitas ini terbentuk untuk memperlihatkan perlawanan mereka terhadap perusahaan yang masuk ke tempat mereka, dan di mana juga memperjuangkan hak-hak atas hutan yang mereka punya, di mana hutan ini sendiri sudah menjadi sumber mata pencarian bagi masyarakat di Desa Pungkat. Dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat Pungkat dari masuknya perusahaan sawit ke tempat mereka yaitu dengan kesusahan mereka untuk mendapatkan bahan baku pembuatan kapal, karena sebagian besar laki-laki di Desa Pungkat merupakan seorang nelayan, dan juga masuknya hama yang kemudian merusak perkebunan mereka akibat penebangan hutan yang besar, dan juga hilangnya sumber mata air bersih, sehingga masyarakat di Desa Pungkat harus menampung air hujan ataupun membeli air kemasan atau air mineral untuk dikonsumsi sehari-harinya. Tentu, setiap kasus perempuan akan selalu berkaitan dengan teori-teori feminisme. Namun di kasus Pungkat ini, saya akan lebih berfokus kepada teori feminisme Marxis. Feminisme Marxis percaya bahwa penindasan perempuan bukan hasil tindakan yang disengaja dari satu individu, tapi karena adanya struktur politik, ekonomi, dan kehidupan sosial. Struktur politik karena adanya relasi kekuasaan yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan. Sedangkan struktur ekonomi, adanya sistem kapitalisme yang mementingkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya
sehingga kaum yang memiliki modal akan melakukan operasi dan diskriminasi demi meraih keuntungan tersebut. Kapitalisme merupakan suatu sistem hubungan kekuasaan dan juga hubungan pertukaran. Kapitalisme dipandang sebagai suatu sistem pertukaran di mana sistem tersebut dikendalikan oleh orang yang memiliki kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Baik, jika kita lihat kembali pada kasus yang terjadi di Desa Pungkan dan kemudian kita kaitkan kepada teori feminis Marxis, maka apa yang dilakukan oleh perempuan Bukat ini sebenarnya adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap perusahaan karena mereka merasa bahwa hak atas lingkungan mereka itu telah dirampas oleh perusahaan yang masuk. Di mana perusahaan yang masuk ini juga dapat kita katakan sebagai usaha dari kapitalisme yang masuk mendapatkan sebuah uh, keuntungan yang besar-besaran dengan tujuan untuk memperoleh sebuah kekuasaan tanpa memperhatikan dampak yang terjadi pada lingkungan sekitar. Ya, dapat kita simpulkan bahwa seperti apa yang sudah dikatakan dalam feminisme Marxis, bahwa penindasan yang terjadi pada perempuan bukan sesuatu hal yang disengaja dari satu individu, melainkan dari adanya struktur kepentingan dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial, di mana perempuan selalu dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, kenapa demikian, perempuan mulai membentuk sebuah gerakan perempuan agar ketidakadilan atas perempuan tidak lagi terjadi.